Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Masrur Anhar, Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cintai, Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Yang saya hormati dan saya banggakan, Insinyur Afrian Syah Nur, MSI, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang, sekaligus adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dr. Fahri Bahamid, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang, para Wakil Ketua Umum, Wakil Sekjen, dan para Ketua Badan Otonom, Badan Khusus, dan Bapilu Partai Bulan Bintang, para Ketua DPW, DPC Partai Bulan Bintang dari seluruh Indonesia yang hadir, Ketua Panitia Milad dan Deklarasi yang saya hormati dan yang saya banggakan, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSI. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Jazilul Fawaid, SQMA, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sekaligus adalah Wakil Ketua MPR RI, yang mewakili Ketua Umum Partai Golongan Karya, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saudara Muhammad Edi Dwianto Suparno. Yang saya hormati Ibu Cheryl Tanzil, yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati Dr. Haji Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Yang mewakili Ketua Umum Partai Buruh, Saudara Immanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, dan juga Ketua Prabowo Mania 08. Saudara Sanggap Surbakti, Ketua Aliansi Aktivis 98. Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Gelora, yang saya hormati Haji Muhammad Anies Mata. Ketua Umum Partai Garuda, Rida Sabana. Ketua Relawan Jokowi yang saya hormati, Kris Budiarjo. Jenderal TNI Purnawirawan Agustadi Sasongko Purnomo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, teman saya satu angkatan, beliau Adi Makayasa, saya nggak sampai Adi Makayasa. Saudara Yanda Ishak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang, juga saya dapat laporan ada pesilat-pesilat dari Banten, Terumbu Banten. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas
undangan hari ini kepada acara yang demikian penting. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, diberi nafas, dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik ini. Saudara-saudara sekalian, saya pada kesempatan ini yang juga merupakan hari ulang tahun yang ke-25 PBB yang jatuhnya 17 Juli, dan hari ini adalah tanggal 30 Juli. Saudara-saudara sekalian, ulang tahun tersebut yang digunakan sebagai kesempatan menyampaikan suatu keputusan Partai Bulan Bintang, yaitu suatu deklarasi yang mencalonkan saya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 sungguh adalah sesuatu yang mengharukan bagi saya. Dalam deklarasi tersebut disampaikan beberapa pertimbangan, dan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut terkandung harapan. Saya merasakan suatu harapan dan kepercayaan yang demikian besar kepada diri saya, dan saya hanya bisa berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga supaya saya mampu menjalankan harapan-harapan itu, sehingga saya tidak akan mengecewakan pertimbangan-pertimbangan dan harapan-harapan tersebut. Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan yakin bahwa masih banyak putra-putri Indonesia yang lebih baik dan lebih mampu daripada saya. Tetapi apabila memang saya diperlukan untuk bersama-sama dengan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, diminta untuk memimpin bangsa dan rakyat Indonesia, saya harus memberi segala yang ada pada saya untuk menjalankan kepercayaan tersebut. Saya bertekad untuk tidak mengecewakan harapan-harapan dari Partai Bulan Bintang, dari partai-partai lain, dari partai PKB yang sudah lebih hampir 1 tahun mendukung saya, dan dari semua unsur yang saya harapkan akan bersama kita semua, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti pada saat sekarang bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang sangat kaya. Bangsa yang besar dan yang sangat kaya selalu akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar pula. Kalau kita tidak punya potensi, kalau kita tidak punya
sesuatu kebesaran dan kekayaan kita tidak akan diganggu. Justru karena kita besar, justru karena kita kaya, kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, kondisi dunia sekarang adalah kondisi yang penuh tantangan. Saudara-saudara sekalian, baru beberapa hari yang lalu negara-negara di sekitar kita yang adalah penghasil besar pangan dunia, mereka menghentikan ekspor beras. Ini memberi suatu tanda kepada kita bahwa kita harus benar-benar bekerja keras untuk menjamin keamanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu, peristiwa hari ini adalah suatu langkah menuju suatu prasyarat untuk Indonesia aman, Indonesia kuat, dan Indonesia bangkit. Yaitu prasyarat yang saya maksud adalah persatuan bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mampu menghadapi segala tantangan manakala kita kompak, kita bersatu, kita kerjasama, terutama para elit bangsa dan negara. Karena itu hari ini saya merasa besar hati. Saya melihat tokoh-tokoh nasional yang berada di depan kita semua, saudara-saudara sekalian, yang mewakili berbagai kelompok, berbagai kekuatan politik hadir di sini. Dan saya yakin dan percaya kita akan melihat penambahan kekuatan-kekuatan politik itu di hari-hari dan minggu-minggu yang akan datang. Karena itulah prasyarat untuk kita aman, selamat. Saudara-saudara, tanpa persatuan tidak mungkin ada stabilitas, ketenangan, dan perdamaian. Tanpa perdamaian tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi. Tidak mungkin ada pembangunan ekonomi yang berhasil. Tanpa kerukunan, tanpa kesejukan, tanpa kerjasama, saudara-saudara sekalian. Karena itu saya bertekad, manakala dengan dukungan saudara-saudara saya diberi kepercayaan, diberi mandat oleh rakyat Indonesia, saya akan mengajak semua kekuatan politik untuk bersatu, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab, bersama-sama bekerja untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Hanya itu tujuan kita. Dan kita yakin, kita percaya bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan untuk kita bangkit menjadi negara yang makmur, saudara-saudara sekalian. Kekayaan kita luar biasa. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo harus diakui bahwa pemerintah ini mampu mengendalikan dan mengelola kehidupan politik dan pembangunan ekonomi bangsa. Diakui oleh seluruh dunia, pemerintah ini mampu mengatasi krisis pandemi COVID-19 dengan kecepatan yang tidak diduga-duga oleh bangsa-bangsa lain. Kita ternyata
telah mencapai berbagai tonggak-tonggak keberhasilan yang memang belum membuat kita sempurna atau aman. Kita masih harus kerja keras. Kita masih harus bekerja keras. Dan untuk itu, strategi pembangunan, hilirisasi, pengamanan, terutama pangan kita harus kita amankan. Kita harus juga amankan pengelolaan air, karena dalam situasi global di mana iklim sekarang berubah-ubah ke arah yang cukup mencemaskan. Terjadi pemanasan bumi. Kita harus waspada. Juga kita harus hadapi tuntutan rakyat kita akan tersedianya pekerjaan yang layak untuk anak-anak kita semua, pendidikan yang layak untuk anak-anak kita semuanya, kesehatan yang layak untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi saya sudah hitung, saya sudah lihat angka-angka, saya sudah bicara dengan pakar-pakar, kita mampu dan kita akan bangkit menjadi negara makmur. Karena itu, saudara-saudara, saya di sini ingin menegaskan kembali bahwa saya ucapkan penghargaan dan terima kasih saya kepada Presiden Joko Widodo. Walaupun beliau 2 kali mengalahkan saya, tapi memang harus diakui insting politik Pak Yusril cukup tajam. Tapi, itulah. Walaupun saya pernah dikalahkan oleh Pak Joko Widodo, tetapi yang penting rakyat Indonesia yang menang, saudara-saudara sekalian. Dan dengan kenegarawanan beliau, dengan kepemimpinan beliau, dengan insting politik yang tidak banyak terdapat di elit Indonesia, begitu beliau kalahkan saya, beliau ajak saya untuk bergabung, untuk bersama-sama melayani dan mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan insting saya waktu itu mendorong saya untuk mengambil keputusan yang tidak terlalu lama. Saya memutuskan untuk bergabung bersama Pak Joko Widodo demi masa depan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Dalam perjalanan ini, saya semakin yakin bahwa kita tidak boleh diadu domba lagi. Kita tidak boleh pecah belah lagi. Kita harus bersatu. Berbeda itu baik. Di ujungnya kita harus bersatu dan bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, di ujungnya kita harus bersatu. Kita harus bekerja sama. Tidak ada jalan lain. Saya di mana-mana bertekad untuk bekerja demi kerukunan. Persaingan politik itu adalah baik, tapi tidak boleh jadi permusuhan politik. Saudara-saudara sekalian,
Marilah kita belajar dari perkembangan negara-negara lain. Marilah kita lihat apa yang terjadi di negara-negara saudara-saudara kita. Lihat yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan, yang terjadi di Yaman, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Libya, di Tunisia. Lihat, lihat. Kita tidak boleh perbedaan politik. Demokrasi kita harus demokrasi yang khas Indonesia. Jangan ikut-ikut demokrasi bangsa lain. Jangan ikut-ikut demokrasi yang caci maki, demokrasi yang menganjurkan kebencian, yang hanya mau menang sendiri. Tidak, semua partai di seluruh Indonesia terdiri dari patriot-patriot dan dari orang-orang baik. Di semua partai ada juga orang-orang tidak baik. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bekerja sama, marilah kita bersatu, marilah kita memikirkan rakyat kita, marilah kita bekerja untuk rakyat kita yang tercinta. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Saya merasa dekat dengan PBB, ya. Lahirnya tanggal 17 Juli 17 1 sama 7 8. Kebetulan saya ini selama hidup saya itu angka 8 selalu muncul. Sampai saya diberi sandi waktu di tentara, saya disampaikan sandi saya itu 08. Jadi tidak heran kalau walaupun pernah berpisah beberapa kali, tapi ujungnya di saat kritis PBB bersatu kembali dengan saya. Kemudian saya lihat ada angka 13 ya. Nomor urutnya 13. Jadi ada 2 angka dalam hidup saya, 8 dan 13. Saya dulu pernah menjadi komandan batalion 328. Batalion waktu itu batalion terbaik di Republik Indonesia. Pak Agus tadi juga lulusan 328. Pak Agus tadi ini jago perang. Jadi saudara-saudara, 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Jadi ada 8, ada 13. Tidak mengherankan bahwa kok kalau saya di tengah PBB saya merasa nyaman, saudara-saudara sekalian. Itu kalau saya di PBB. Kalau saya di tengah PKB, saya merasa nyaman juga. Gus, jangan kemana-mana Gus. Jadi saya kira demikian, karena di sini nggak ada kopi, jadi saya persingkat aja pidato ini ya. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal sedikit lagi. Terima kasih Pak Yusril. Saudara-saudara, tadi kita bersatu dan di depan ini yang duduk ini adalah putra putri terbaik bangsa Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Juga di sini putra putri terbaik. Dan itu yang kita butuhkan. Kita harus mempersatukan the best brains, the best and the brightest di Republik ini. Yang terbaik, yang terhebat di Republik ini harus kita persatukan. Jadi saudara-saudara, insya Allah pada saat dan kita bila mana kita nanti mendapat mandat, saya bertekad mengumpulkan
putra-putri yang terbaik di Republik Indonesia ini, saudara. Dan saya kira di sini Profesor Yusril sudah terbukti. Saya kenal beliau lama, waktu kita masih muda. Pak Yusril masih muda. Waktu reformasi, ya, mungkin ada cerita-cerita yang tidak diketahui. Beliau salah satu orang kunci dalam reformasi. Dan apapun, beliau juga saksi. Prabowo Subianto, walaupun bagian dari Orde Baru, saya pun mendukung reformasi, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya kita lihat dalam sejarah di dunia, saudara-saudara, mungkin satu-satunya tentara yang mundur dari politik secara sukarela adalah Tentara Nasional Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita keluar dari politik dengan sadar, karena waktu itu kita mengerti Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Dan karena itu hubungan kita lama. Terima kasih Pak Yusril, insting Bapak jadi tambah semangat saya. Saya dengar beliau walaupun beliau Islam yang soleh, ya, kuat. Tapi saya dengar beliau juga ada sedikit-sedikit apa itu hubungan-hubungan khusus. Katanya beliau juga suka samedi malam-malam. Habis sembahyang samedi. Jadi ya, saya tambah semangat. Terima kasih PBB dan Profesor Yusril sangat berpengalaman mendukung capres yang menang. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya mau tutup dengan pantun. Mendayung sampan ke tengah samudra. Sampan didayung jangan sendiri. Orang pinter bernama Yusril Mahendra. Ayo kita berjuang untuk kemajuan NKRI. Pantun kedua. Makan sirih dikunyah sendiri. Sirih dikunyah sambil bertamasya. Hari ini PBB menyatakan dukung saya jadi calon presiden RI demi kemenangan rakyat Indonesia. Nah, ini untuk semua. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Walau saudara bisa dapat banyak kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Alamannya sudah jelas kemana itu. Terima kasih Partai Buruh. Salam kepada Said Iqbal. Ya. Kawan lama dilupa jangan dong. Terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita sekalian. Dan semoga niat baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan saudara dan dukungan saya. Terima kasih.